Shalom kekasih-kekasih Kristus. Datanglah kerajaan-Mu. Puji Tuhan. Kisah para Rasul 4 ayat 23. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut, dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku bangsa-bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan hamba-Mu, untuk melawan Tuhan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkan tangan-Mu menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Pagi ini saya mau membagikan kepada kita bahwa berkat-berkat dan curahan Roh Kudus selalu terjadi karena ada doa yang dinaikkan. Kalau kita berharap, kalau kita memohon, kalau kita berdoa, satu-satunya itulah alasan Tuhan untuk menolong. Tidak ada berkat, tidak ada jawaban tanpa doa. Doalah selalu alasan Tuhan untuk memberkati. Maka Bapak Ibu, tidak ada alasan bagi kita menghindar dari doa. Ini harus saya ingatkan. Tidak ada alasan bagi kita menghindar untuk tidak berdoa. Semua jawaban dari surga, semua permohonan umat Tuhan dikabulkan hanya kalau ada doa. Bagaimana ayat yang berkata, bukankah Tuhan Maha Tahu? Ya, Tuhan Maha Tahu bagi mereka yang datang berdoa kepadanya. Mungkin kita berkata, Tuhan berikan aku A. Tapi karena Tuhan Maha Tahu tentang mana yang lebih baik dikasih B. Itulah makna Tuhan Maha Tahu. Tanpa kita katakan juga Dia tahu.
tetapi tidak bisa menghindar untuk tidak berdoa. Bukit Sion, kita harus berdoa. Kita harus meminta. Dan Tuhan amat senang kalau ada doa. Semua raja, semua pembesar akan suka kepada orang-orang yang merendahkan diri dan datang kepadanya. Tapi tidak ada raja, tidak ada pemimpin yang suka kepada orang yang seolah-olah tidak membutuhkan bantuannya. Nangkap ya? Tidak ada raja di dunia pun, pemimpin di dunia manapun yang suka melihat orang-orang atau rakyatnya lah katakan, yang seolah-olah tidak peduli, tidak membutuhkan rajanya. Semua raja, semua pemimpin mengharapkan yang dipimpinnya sowan dengan kerendahan hati kepadanya. Itulah kesukaan para pemimpin. Sama persis dengan Kristus. Beliau hanya berkata, datanglah kepadaku, datanglah kepadaku. Itu saja permohonannya. Datang dengan percaya, datang dengan ngandap asor. Tuhan sangat suka, maka beliau berkata, yang merendahkan hatinya akan ditinggikan oleh Tuhan. Maka kalau kita mau ditinggikan, datanglah kepada Tuhan dengan merendahkan diri di dalam doa. Kenapa salah satu cara orang menghadap raja dengan berlutut? Maka Yeremia berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Pagi ini saya didorong mengingatkan, doa satu-satunya jalan untuk mendapat berkat. Tidak ada jalan lain. Dan doa itu tidak asal kelakon. Harus bertekun. Saya baca di Kisah Rasul 1:12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem. Dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alpeus, dan Simon orang Selot, dan Judas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Bertekun sehati bersama-sama. Mereka hanya berdoa, bertekun bersama-sama. Jadi Roh Kudus itu tiba-tiba turun sendirinya. Mereka hanya terus berdoa saja. Mungkin hari pertama belum Tuhan kasih. Mungkin hari kedua belum. Mungkin hari ketiga sampai hari ke-9. Tapi hari ke-10 Alkitab berkata, tiba-tiba. Jadi tidak seperti mereka berharap sekaranglah, mungkin iya. Tapi Tuhan bilang baru di hari ke-10 tiba-tiba. Maka kalau kita tiba-tiba dilawat Tuhan, turut Tuhan, taat Tuhan. Kalau itu terjadi, maka ikutlah apa yang Tuhan kerjakan. Berdoa adalah satu-satunya jalan
mau minta apa saja. Tuhan tidak akan menjawab yang tidak meminta. Tuhan tidak akan memberi kepada mereka yang tidak meminta. Tidak ada jalannya. Yang meminta saja tidak selalu terus dikasih. Apalagi tidak meminta. Jadi ini keterangan Alkitab. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Fenomena yang dipakai Tuhan bisa berbeda. Tapi kata kunci yang dipakai oleh penulis Alkitab, tiba-tiba turun. Apapun fenomenanya, itu tergantung Tuhan. Hakikatnya adalah roh itu datang tiba-tiba. Jadi mungkin kita tidak menduga. Tiba-tiba roh itu menjamah hati kita, menggerakkan hati kita, ikutlah roh Tuhan. Tentu tidak ada seorang pun yang akan melakukannya. Doa satu-satunya jalan untuk beroleh jawaban dari sorga. Apapun yang kita minta, apapun yang kita pohonkan, itu soal hidup sekarang, atau soal pekerjaan, atau soal apapun, hanya dengan berdoa Tuhan menjawab kita. Maka saya selalu ingatkan, yang berdoa, kalau mau berharap, jangan diam saja. Baik di dalam doa Pentakosta. Saya sudah ulang berkali-kali. Doa Pentakosta bedanya apa? Tuhan meminjam lidah kita untuk mengatakan yang Tuhan kehendaki. Doa yang disebut doa akal budi, kita menggunakan lidah kita, paham ya? Doa akal budi, kita yang menggunakan lidah kita. Doa dalam roh, Tuhan yang meminjam lidah kita. Nah, itu yang pertama, mesti doa. Yang kedua, harus bertekun dan sehati. Mari kita kembali kepada hakikat terjadinya pengalaman-pengalaman roh dari para rasul itu. Jadi kita harus bertekun dan bersehati sampai nanti hari Minggu kita masuk pesta Pentakosta. Jadi kenapa mesti berdoa menerima Roh Kudus? Nah itu, dengan Yesus kita beroleh keselamatan. Dengan Roh Kudus kita beroleh baptisan seperti yang dikatakan Yohanes. Aku membaptis kamu dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh oleh Dia yang datang kemudian, yang membuka tali kasutnya saja saya tidak layak. Maksudnya apa? Yesus itu terlalu agung, terlalu kudus, terlalu mulia, transenden Dia. Maka buka tali kasut pun aku tidak layak sebenarnya. Itu maksudnya Yohanes. Karena Tuhan itu terlalu mulia, sangat kudus. Karena Tuhan itu maha. Tuhan itu maha segala-galanya. Maha kudus ya, maha kuasa, maha hadir. Kita ini orang berdosa. Kita tidak boleh menyentuh Tuhan tanpa batasan. Kalau kita menyentuh Tuhan tanpa batasan, kita mati. Bukan malah kudus, kita pasti mati. Maka Israel berkali-kali bilang, Musa, tolong kamulah yang ngomong sama kami. Jangan sampai Tuhan. Nanti kalau Tuhan yang ngomong, kami akan mati.
Maka baca ayat-ayat itu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal-hal ini harus terus kita perhatikan. Datanglah kepada Tuhan berdoa. Datanglah kepada Tuhan berseru. Hanya itu jalan keluarnya. Doa 1 jam hanya untuk tidak jatuh dalam pencobaan. Kalau mau ada tambahan berkat, tambahkanlah doa. Ngerti maksudnya? Nek kowe mung sak jam tok, ya kowe ndak jatuh dalam pencobaan. Itu rumus Alkitab. Nah kalau mau ada berkat tambahan dari tidak jatuh ke dalam pencobaan, ya tambahkanlah doamu. Mari kita bersepakat di Bukit Sion, bertekun, bersehati, bersama-sama berdoa di sini. Ini rumah doa. Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Kita baca dalam kalimat negatif. Tidak meminta, maka tidak akan diberikan. Tidak mencari, maka tidak akan mendapat. Tidak mengetok, maka pintu tidak akan dibukakan bagimu. Beliau yang ngomong loh ya. Saya paling suka ayat ini. Karena di situ tersirat kepastian, jaminan. Siapa saja yang minta, mesti dikasih. Itu loh. Ayo kita pikirkan ini dengan cara pikir sederhana. Saya pikir saya sudah menyampaikannya dengan jelas. Setiap orang yang meminta mendapat. Betul kan? Maka hargakan doa. Pentingkan doa. Amin. Itu loh. Hargakan doa. Sebab ada banyak orang semangat melayani, nggak berdoa. Tapi ini kebenaran yang berlaku seumur hidup kita. Doamu tidak, kalau kau tidak mampu, nggak usah panjang-panjang sampai kalau dijejer-jejer sampai ke, bukan karena banyaknya kata-kata kan kata Alkitab. Jadi saya hanya dipesan untuk mengingatkan kudu berdoa. Mesti berdoa. Mau sekolah minggu ajari berdoa. Guru sekolah minggu ajari berdoa. Remaja, pemuda belajar terus berdoa. Tidak ada pendoa yang akhir hidupnya susah. Saya saksi hidup. Tidak ada orang yang suka berdoa, akhir hidupnya susah. Para pemalas berdoa, bertobat. Jadi kita harus berdoa. Tuhan memberkatimu.